Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Zaniah, NIM 212211101168. Di sini saya akan mencoba mereview kembali apa-apa yang sudah saya dapat selama kuliah tamu dengan judul R&D dan registrasi obat. Yang pertama adalah pengembangan farmasi. Di industri farmasi dapat mengembangkan dua macam obat, yaitu obat baru dan obat generik. Obat baru bisa termasuk zat aktif baru, yaitu zat aktif yang belum diketahui sebelumnya atau baru saja ditemukan. Yang kedua, kombinasi baru. Untuk kombinasi baru ini bisa jadi zat aktif yang sudah ada dikombinasikan dengan zat aktif lain, di mana kombinasi tersebut belum ada sebelumnya. Kemudian bentuk sediaan baru. Misal, zat aktif paracetamol yang sebelumnya berbentuk tablet diubah menjadi bentuk infus. Kemudian rute sediaan baru. Misal di sini ada zat aktif bisakodil yang sebelumnya diformulasikan secara bentuk tablet, tapi yang rute pemakaiannya secara oral, kemudian tetap berbentuk padat, tetapi dengan diformulasikan baru ke dalam rute supositoria. Kemudian cara pelepasan baru dan potensi baru. Yang kedua adalah obat generik. Di sini yang dimaksud obat generik adalah di mana obat itu meniru obat yang sudah ada atau biasa disebut dengan obat inovator. Berikut adalah skema proses obat pengembangan baru. Untuk obat pengembangan baru melalui beberapa proses seperti berikut ini. Mulai dari pra-OPB, kemudian sampai dengan uji klinik. Untuk uji non-klinik, jika hasilnya bagus, maka dilanjutkan dengan pengembangan formula dan produk jadi. Di sini uji non-klinik dilakukan dengan cara farmakologi secara in vivo dan in vitro, toksisitas, PK, dan lain-lain. Uji non-klinik, dalam uji non-klinik yang diujikan adalah zat aktif dari obat yang ingin, dari senyawa obat yang ingin diformulasikan. Apabila uji non-klinik sudah memenuhi kriteria, kemudian dilanjutkan dengan program pengembangan dengan formulasi, dengan menambahkan eksipien dan lain-lain sebagainya, dan setelah produk itu siap untuk diedarkan dalam artian sudah menjadi sebuah produk dan kemasannya, kemudian dilakukan program pengembangan klinik dengan uji klinik fase 1, 2, 3, dan 4. Pada uji klinik ini bisa jadi ditemukan indikasi lain. Contoh pada obat sildenafil yang sebelumnya diformulasikan sebagai antihipertensi, ternyata dalam uji klinik ditemukan indikasi lain sebagai obat kuat. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan di industri farmasi. Yang pertama adalah menemukan zat aktif baru. Tentunya kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 12 sampai 20 tahun, dengan resiko yang cukup besar dan biaya yang besar pula. Sementara keberhasilan dari penemuan produk ini, penemuan bahan aktif obat ini belum tentu berhasil, seperti itu. Penemuan produk baru, penemuan zat aktif baru ini bisa berasal dari hasil sintesis atau bahan alam. Kemudian adalah improvised drug development atau pengembangan produk yang sudah ada. Di sini memerlukan waktu 5-10 tahun. Misalnya adalah pengembangan produk zat aktif paracetamol yang sebelumnya diformulasikan dalam bentuk tablet, di sini akan mencoba diformulasikan menjadi bentuk infus atau supositoria.
Kemudian yang paling terakhir adalah generic drug development, yaitu pembuatan obat generik. Di sini memerlukan waktu 2-5 tahun dengan biaya yang cukup murah dan tingkat keberhasilan tinggi. Namun, karena generik, kita menggunakan zat aktif yang sudah ada, maka kita tidak bisa mendapatkan hak paten karena obat itu sudah ada sebelumnya. Kegiatan yang ketiga ini lebih diminati di Indonesia karena apa? Karena yang pertama tidak melewati fase klinik 1, 2, dan 3, hanya melakukan uji bioavailabilitas, dan jika sebelumnya pernah membuat obat dengan kandungan aktif yang sama, namun beda sediaan seperti yang sebelumnya tablet diganti dengan sirup, cukup melakukan uji bioekuivalensi. Selanjutnya adalah alur pengembangan. Untuk alur pengembangan sendiri dimulai dari marketing yang memberikan usulan kepada R&D untuk mengembangkan, oh sepertinya produk paracetamol tablet ini perlu diformulasikan dalam bentuk lain. Nah, usulan tersebut diperoleh dari evaluasi data pasar atau permintaan produk yang berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian R&D di sini mempelajari usulan yang telah diberikan dari pihak marketing terkait pembuatan produk. Apabila usulan itu diterima, maka R&D akan melakukan proses pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi. Untuk pengembangan formulasi sendiri dilakukan oleh pihak produksi, dan pengembangan metode analisis dilakukan oleh pihak QC, kemudian untuk data yang sudah diperoleh sedemikian rupa baru melakukan proses registrasi. Biasanya bagian registrasi ini tidak selalu di bawah naungan R&D, bisa jadi terpisah dari R&D. Untuk alur pengembangan proyek sendiri, yang pertama dari usul dapat dari survei pasar dan forecasting, kemudian CPOB, fasilitas dan peralatan, paten, sourcing, estimasi harga. Di sini semuanya telah ditetapkan saat pengusulan produk yang ingin diformulasikan. Untuk tahap persiapan, di sini R&D memulai dari studi praformulasi, karakterisasi produk komparator, spesifikasi dan metode uji apa saja yang akan dilakukan, serta pengadaan bahan dan alat serta reagen. Untuk pengembangannya, di sini dimulai dari proses formula, proses dan peningkatan skala, analisis, serta keamanan. Untuk registrasi akan dibahas di part selanjutnya. Peningkatan skala. Untuk peningkatan skala produksi dimulai dari skala kecil. Pada skala kecil ini, metode analisis melakukan metode analisis tentatif dan optimasi formula. Optimasi formula yang dilakukan tentunya belum semua optimasi. Cukup dengan organoleptis, kelarutan, dan sebagainya. Untuk skala menengah dilakukan uji stabilitas sebagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan pengemas. Dan skala yang lebih tinggi berkaitan dengan jumlah produksi obat, itu ada skala pilot atau skala produksi. Apabila kita sudah melakukan skala produksi ini, kita harus memiliki data validasi proses. Validasi proses didapatkan dari minimal 2 batch untuk produk konvensional dan 3 batch untuk produk lepas lambat. Seperti itu. Kemudian transfer teknologi, uji waktu tunggu. Uji waktu tunggu di sini, misalkan kita akan membuat sediaan tablet, di mana sebelum dikempa menjadi tablet, terlebih dahulu dibuat menjadi granulasi. Uji waktu tunggu menilai apakah dalam granulasi menuju tablet ini bahan atau obat belum jadi kita itu stabil, seperti itu. Kemudian ada uji stabilitas nanti akan dijelaskan di belakang.
Kemudian ada uji BE. Untuk uji BE sendiri minimal menggunakan 100.000 tablet atau produksi paling kecil. Untuk peningkatan skala sendiri dilakukan maksimal 10 kali dari skala sebelumnya. Misal pada skala kecil dilakukan 1.000 tablet. Kemudian untuk skala menengah kita hanya boleh melakukan 100.000 tablet dan seterusnya. Untuk uji stabilitas sebagian seperti yang saya jelaskan tadi, belum dilakukan penuh, hanya terkait disolusi organoleptis dan kadar air. Kemudian untuk validasi metode analisis harus sudah divalidasi sebelum ke skala pilot. Jadi sebelum menginjakkan dari skala menengah ke skala pilot, kita harus sudah mengetahui hasil dari validasi metode analisis tersebut. Kemudian untuk uji bioekvivalen, uji stabilitas dipercepat dan jangka panjang, bisa juga uji kondisi ekstrim. Mohon maaf, untuk uji stabilitasnya bisa digunakan uji stabilitas dipercepat atau jangka panjang, atau bisa juga digunakan diberi tambahan data mengenai uji kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim di sini dimaksudkan terkait suhu dan cahaya. Jika semua data sudah didapat, maka proses selanjutnya adalah melakukan registrasi kepada BPOM. Untuk studi praformulasi. Tujuan dari studi praformulasi adalah mengetahui karakteristik dari produk atau obat yang akan diformulasikan, sehingga mendapatkan produk yang berkualitas, memiliki tingkat efisiensi dan kesuksesan tinggi. Untuk uji praformulasi sendiri dilihat dari sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi. Untuk sifat fisika terdapat 7 parameter. Yang pertama adalah pemberian berupa warna, bau, dan rasa, kemudian ukuran, bentuk, dan luas permukaan yang terdiri dari sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Selanjutnya ada polimorfisme yang terdiri dari transformasi karena proses, stabilitas, disolusi, dan bioavailabilitas. Yang selanjutnya adalah titik lebur. Titik lebur mencakup kemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutektik. Kelarutan berimbas pada bentuk sediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Higroskopisitas terkait sifat bahan itu higroskopis ataukah deliquescence ataukah efflorescence. Dan kemudian yang terakhir ada densitas. Densitas ini nanti berpengaruh pada sifat alir dan load pada mesin. Kemudian sifat kimia. Yang pertama ada konstanta ionisasi, yaitu kemampuan senyawa melepaskan proton dalam pelarut. Senyawa bersifat nonpolar jika tidak terionisasi dan sebaliknya. Saat pH larutan sama dengan nilai pKa, maka senyawa ini akan terionisasi 50%. Dan saat pH larutan di bawah nilai pKa, untuk senyawa yang bersifat asam, maka tidak akan terionisasi, dan pada senyawa yang bersifat basa akan lebih terionisasi. Kemudian saat pH larutan lebih dari nilai pKa, untuk senyawa asam akan mudah terionisasi, dan untuk senyawa basa akan susah untuk terionisasi. Konstanta pKa ini juga penentuan kelarutan, lokasi absorb, pemilihan dapar, dan pengawet. Kemudian sifat kimia yang kedua ada struktur dan gugus fungsi. Ini berfungsi untuk memprediksi kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Yang selanjutnya untuk menentukan prediksi kerentanan stabilitas. Sifat kimia yang ketiga adalah koefisien partisi, yaitu untuk membandingkan zat terlarut dalam dua macam pelarut yang biasanya sifat kepolarannya berbeda, dari yang bersifat polar sampai bersifat yang non-polar. Kemudian sebagai prediksi absorpsi dan pengembangan sistem kromatografi, dan jika nilai log Ko per W semakin tinggi, maka senyawa tersebut memiliki sifat yang semakin non-polar. Sifat kimia yang selanjutnya adalah isomer, yaitu dapat mempengaruhi sifat farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi pada obat.
Biasanya belum tentu satu senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama, tetapi memiliki isomernya berbeda, itu juga akan berpengaruh pada hal tersebut. Yang selanjutnya adalah stabilitas fase padat dan larutan berhubungan dengan solvolisis, oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerasi, polimerasi, dan interaksi dengan eksiden. Yang selanjutnya adalah pengotor dan senyawa sejenis. Untuk pengotornya sendiri, terdapat pengotor organik yang berasal dari obat itu sendiri dan prosesnya, kemudian ada pengotor anorganik dan residual solvent. Untuk sifat biologinya, terdapat dua, yaitu klasifikasi biofarmaseutika atau yang biasa disebut BCS dan keamanan terhadap operator. Untuk BCS sendiri berpengaruh dilihat dari kelarutan dan permeabilitas dalam usus. Kelarutan tinggi dinilai menggunakan dosis tertinggi media air pH dengan pH 1,2 sampai 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius dan volume kurang dari sama dengan 250 ml. Untuk permeabilitas tinggi dikatakan tinggi apabila obat yang diserap dalam saluran cerna lebih dari sama dengan 85%. Untuk BCS sendiri dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1 dengan kelarutan dan permeabilitas tinggi, kelas 2 dengan kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi, kelas 3 dengan kelarutan tinggi permeabilitas rendah, dan kelas 4 dengan kelarutan dan permeabilitas yang sama-sama rendah. Untuk keamanan terhadap operator, di sini dilihat dari senyawa obat poten, reagen kimia, dan limbah yang dihasilkan. Kemudian pada tahap pengembangan sendiri ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengembangan formula, pengembangan proses, pemilihan kemasan, dan scale up. Untuk pengembangan formula sendiri dilihat yang pertama bahan aktif yang digunakan. Di sini dapat dilihat dari sifat dari bahan aktif yang digunakan, apakah sesuai dengan eksipien yang akan ditambahkan, atau apakah sesuai dengan sediaan yang akan kita buat. Untuk selanjutnya adalah eksipien. Eksipien di sini adalah bahan penambah zat aktif agar diperoleh satu produk yang kita inginkan. Kemudian adalah spesifikasi produk. Jadi spesifikasi produk di sini dari awal kita sudah menentukan kita ingin produk yang seperti apa. Misal produk yang berbentuk cair, berwarna, atau dapat diabsorpsi di mana, seperti itu. Kemudian adalah karakterisasi produk komparator. Di sini dimasukkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan uji BA dan BI. Kemudian untuk sediaan pediatrik juga perlu perhatian khusus karena apa? Seperti yang kita tahu anak-anak itu tidak mau terhadap rasa manis atau bentuk sediaan yang terlalu susah untuk dikonsumsi. Misal tablet dengan bentuk besar itu akan susah dikonsumsi oleh anak-anak, makanya perlu perhatian khusus pada sediaan pediatrik. Yang kemudian adalah overage atau penambahan komposisi pada saat kontainer manufaktur dan stability agar obat yang kita dapatkan memiliki kandungan zat aktif dengan rentang sesuai seperti yang kita harapkan. Yang terakhir adalah inkompatibilitas. Berikut adalah pengembangan proses. Di sini saya ambil proses pembuatan tablet obat. Yang pertama, di mana proses tableting itu dapat dilakukan dengan dua cara, melalui kempa langsung dan granulasi. Untuk granulasi, kempa langsung sendiri itu diperuntukkan untuk zat aktif yang memiliki daya alir yang bagus, sedangkan untuk granulasi untuk zat aktif atau bahan lain yang memiliki sifat alir yang kurang bagus, makanya dibuat granul terlebih dahulu. Untuk
Granul sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Granulasi basah dipergunakan untuk sifat bahan yang tahan terhadap panas dan kelembapan. Dan untuk granulasi kering diperuntukkan untuk sifat bahan yang tidak tahan terhadap panas dan kelembapan. Untuk granulasi kering, prosesnya adalah dari raw material, kemudian blending atau pencampuran, kemudian pemberian lubrikan, kemudian masuk granulasi dan compressing, lalu coating menjadi produk baru. Sedangkan untuk granulasi basah di sini dari raw material, blending, granulasi, pengayakan, drying, pengayakan lagi, pemberian lubrikan, kemudian compressing, coating, dan barulah menjadi produk jadi. Itu. Kemudian tahap pengembangan metode. Untuk tahap pengembangan metode di sini mengacu pada monografi. Kalau di Indonesia kita menggunakan Farmakope Indonesia, bisa juga menggunakan apabila di Farmakope Indonesia ternyata data yang kita inginkan itu tidak ada, bisa menggunakan pustaka lain. Dan untuk disolusi biasanya kita menggunakan FDA yang untuk pedoman uji bioekuivalensi. Disolusi sendiri di sini dilakukan pada masing-masing bejana pada disolusi ester. Jadi satu CEM gitu ya. CEM penyebutannya atau apa saya lupa. Itu tidak satu CEM aja yang digunakan, tetapi semua CEM yang tersedia pada alat disolusi ester digunakan dan diambil hasilnya. Kemudian untuk disolusi sendiri, metodenya seperti apa, itu nanti yang merencanakan adalah R&D dan yang merealisasikan metode tersebut adalah bagian dari QC. Seperti itu. Ini merupakan kriteria penerimaan uji disolusi. Untuk tahap pertama, sampel yang digunakan sejumlah 6 sampel. Dengan kriteria penilaian, setiap unit atau setiap sampel memiliki nilai Q lebih dari nilai Q plus 5. Apabila kriteria ini tidak dapat dipenuhi, maka dilanjutkan dengan tahap 2 dengan menambahkan 6 sampel lagi. Jadi total sampel yang kita gunakan adalah 12 sampel atau 12 unit. Dengan kriteria penerimaan nilai Q itu lebih dari nilai Q yang sudah dijadikan patokan. Nilai Q di sini itu dapat dilihat dari farmakope atau monografi yang kita acu sebelumnya. Dan syarat yang kedua, tidak ada unit yang memiliki nilai Q kurang dari Q minus 15%. Apabila kriteria yang tahap 2 ini belum juga dicapai, maka kita melanjutkan pada tahap 3 dengan menambahkan jumlah sampel 12 sampel, sehingga sampel yang kita gunakan adalah 24 dengan kriteria seperti berikut. Untuk kriteria penerimaan pulet adalah seperti berikut. Kemudian ada uji stabilitas. Prinsipnya adalah menentukan mutu produk masih sesuai dengan yang kita inginkan sebelumnya terkait dengan stabilitas dan spesifikasi. Sebelum memproduksi sebuah obat, kita kan sudah menentukan kita ingin produk ini gurunya seperti apa, warnanya bagaimana, beratnya berapa. Nah, setelah obat itu jadi dan melalui proses penyimpanan, kita itu ingin mengujikan lagi apakah obat ini masih memiliki kriteria seperti awal kita merancangnya, seperti itu. Kemudian tujuannya tentu untuk pengembangan, registrasi, dan post-market. Jenis uji stabilitas sendiri, yang pertama ada uji stabilitas dipercepat atau accelerated. Uji stabilitas dipercepat itu dilakukan dengan suhu 40 derajat
Suhu penyimpanan 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Kemudian untuk stabilitas jangka panjang atau long term dilakukan pada suhu penyimpanan 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Untuk in use stability atau setelah obat dibuka dari kemasannya atau rekonstitusi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Untuk batch yang diujikan adalah minimal batch di awal dan 1 batch sebelum expired. Itu berfungsi untuk obat konvensional, sedangkan untuk sediaan lepas lambat menggunakan 3 batch untuk uji in use stability di awal. Yang terakhir adalah uji stress testing. Uji stress testing ini berhubungan dengan ketahanan produk terhadap suhu yang ekstrim dan cahaya yang ekstrim. Selanjutnya ada desain uji stabilitas. Yang pertama, berpedoman pada waktu pengujian, kondisi penyimpanan, parameter uji, dan spesifikasi, serta pemilihan batch. Waktu pengujian sendiri untuk tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan, untuk tahun kedua dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan setelah lebih dari 2 tahun, waktu pengujian dilakukan 1 tahun sekali atau per tahun. Untuk kondisi penyimpanan sendiri disesuaikan dengan zona Indonesia, yang dimana zona Indonesia berada pada zona 4B. Untuk acuannya studi preformulasi dan produk komparator. Kemudian parameter uji dan spesifikasi itu berdasarkan apa yang telah kita sepakati sebelum membuat produk itu. Apakah produk masih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan, atau produk sudah berubah secara sifat fisika, kimia, dan lain-lain. Untuk pemilihan batch sendiri, produk yang diuji adalah produk yang siap dipasarkan, bukan merupakan produk ruahan yang belum dikemas atau sebagainya. Jadi produk yang diuji adalah produk yang sudah dikemas, yang siap diedarkan dan siap diterima konsumen. Untuk yang kedua, 2 batch untuk produk lepas lambat, zat aktif stabil, dan 3 batch untuk produk termodifikasi dan zat aktif yang kurang stabil. Kemudian ada uji bioavailabilitas dan bioekuivalen. Untuk bioekuivalen sendiri, untuk obat yang ekuivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Ekuivalensi farmasetik di sini maksudnya zat aktif sama dan berbentuk sama, atau alternatif farmasetik, zat aktif sama dalam bentuk yang berbeda. Kemudian pada pemberian dengan dosis yang sama, kemudian menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Bioavailabilitas sendiri adalah kecepatan dan jumlah bahan aktif terserap dalam darah dan berikatan dengan reseptor sehingga memberikan efek tertentu. Dilihat dari nilai AUC dari waktu 0 sampai waktu tertentu dan Cmax. Untuk uji ekuivalensi sendiri di sini produk yang kita hasilkan harus sama dengan komparator. Bisa menggunakan uji in vivo dan bisa menggunakan hanya uji in vitro atau uji disolusi terbanding atau biowafer. Kapan kita harus menggunakan uji in vivo? Saat obat yang kita uji adalah obat wajib uji BE tentunya, dan untuk obat kopi pertama di Indonesia. Sedangkan kita cukup uji in vitro saat obat dengan zat aktif yang sudah pernah diproduksi sebelumnya dengan syarat eksipien dan perbandingannya sama. Produsen dan tempat produksinya juga sama. Untuk obat in vivo di sini melalui proses yang cukup panjang, yaitu uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan uji klinik. Ini adalah rangkaian uji klinik ya. Mohon maaf, rangkaian uji bioekuivalen. Dan untuk kriterianya sendiri menggunakan 2 parameter, yaitu AUC waktu 0 sampai T dan Cmax. Nah, dinyatakan bioekuivalen bila 1 rasio nilai rata-rata geometriknya sama dengan 1 dan 90% nilai 90% confidence interval sama dengan 80,00 sampai 125,00. Untuk disolusi terbanding merupakan pendahuluan sebelum uji BE. Jadi sebelum kita melakukan uji BE yang
memerlukan biaya cukup mahal, kita memastikan dulu nih, oh produk kita udah sesuai belum ya? Kira-kira udah mirip belum ya dengan produk komparator kalau misal dengan melakukan uji di solusi terbanding. Kalau dia hasilnya udah bagus, maka dilanjutkan ke uji in vivo. Kemudian uji di solusi terbanding ini menggunakan pH yang sedemikian rupa yang sama dengan kondisi dalam tubuh. Untuk parameter keberterimaannya adalah parameter. Selanjutnya adalah registrasi produk yang sudah kita buat. Untuk registrasi sendiri terdapat 3 macam jenis registrasi. Yang pertama, registrasi obat baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Registrasi obat baru ini untuk obat yang memang belum memiliki nilai nomor izin edar sebelumnya. Untuk kategori 1, yaitu obat dan produk biologi atau biosimilar baru, kemudian obat generik dan obat generik bermerek, kemudian sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus. Sedangkan untuk registrasi variasi dilakukan pada produk yang sebelumnya sudah memiliki NIE, namun kita ingin melakukan modifikasi atau perubahan sedikit yang perubahannya bisa bersifat administratif, khasiat, keamanan, mutu, info, dan label. Untuk perubahannya sendiri dikategorikan menjadi perubahan mayor, minor, dan notifikasi. Nah, setelah registrasi variasi baru mendapatkan nilai nomor izin edar yang baru, maka industri farmasi wajib melaksanakan registrasi baru itu selambatnya 6 bulan setelah NIE baru terbit. Kemudian untuk registrasi ulang ini digunakan untuk produk yang nomor izin edarnya sudah hampir expired. Jadi untuk memperpanjang masa berlaku NIE, dilakukan minimal 1 tahun sebelum NIE berakhir atau sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum NIE berakhir. Kalau tidak ada pergantian formula dan lain sebagainya, bisa dilakukan 1 bulan sebelum NIE berakhir, tergantung dari kesiapan industri itu sendiri. Selanjutnya adalah alur registrasi obat. Jadi yang pertama adalah submit dokumen. Di sini submit dokumen bisa langsung melakukan registrasi atau praregistrasi. Praregistrasi sendiri bertujuan untuk penapisan registrasi, persiapan registrasi, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi obat. Tapi kalau kita kayak registrasi ulang, itu kan kita udah tahu ini gimana spesifikasi dari ini. Jadi kita bisa langsung ke registrasi aja tanpa melalui proses praregistrasi. Untuk praregistrasi sendiri hasilnya adalah HPR, kemudian baru lanjut ke registrasi, dan registrasi itu nanti bisa langsung mendapat nomor izin edar atau approve letter, artinya masih ada kekurangan dalam produknya sehingga BPOM belum bisa memberikan nomor izin edar kepada produk tersebut. Nah, untuk HPR sendiri atau persetujuan hasil praregistrasi ini berlaku 1 tahun sejak diterbitkan. Jadi selama 1 tahun itu industri harus siap-siap melanjutkan proses registrasinya. Dan untuk registrasi yang belum memenuhi kriteria berlaku 2 tahun sejak diterbitkan, dan dalam jangka waktu 2 tahun tersebut industri harus melengkapi kekurangan-kekurangan yang dipersyaratkan dari BPOM sehingga produk bisa memperoleh nomor izin edar dan legal untuk diedarkan di Indonesia, seperti itu. Mungkin sekian apa yang bisa saya tangkap dari kuliah tamu kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.